Hai, selamat datang di Kulikmat, Kupas dan Telisik Matematika. Kali ini kita masih akan mengulik tentang polinomial. Buat kamu yang belum nonton Kulikmat Polinomial Part 1, bisa nonton videonya dulu ya. Pada Kulikmat sebelumnya, kita sudah mengulik tentang nilai suku banyak, akar suku banyak, faktor suku banyak, dan pembagian suku banyak. Kali ini kita akan mengulik tentang teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama, teorema sisa. Teorema sisa pada dasarnya digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak, biasanya tanpa mengetahui persamaan suku banyak dan atau hasil baginya. Ada beberapa kasus pada teorema sisa. Yang pertama, fx suatu suku banyak dibagi dengan ax ditambah b. Caranya dengan menjadikan pembagi sama dengan 0, yaitu ax ditambah b sama dengan 0. Dari sini nanti bisa kita peroleh x sama dengan min b per a. Untuk mencari sisa pembagian fx dibagi dengan ax tambah b, bisa kita peroleh hasil sama dengan f min b per a. Contoh, diberikan suatu polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah dengan 11x dikurang 2 dibagi x ditambah 1. Maka sisanya sama dengan nilai dari f min 1. Caranya dengan mengubah yang awalnya x menjadi min 1. Diperoleh 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 7 dikali min 1 pangkat 2 ditambah dengan 11 dikali min 1 dikurang 2. Setelah kita lakukan operasi, nanti diperoleh hasil akhir sama dengan min 22. Nah, min 22 ini merupakan sisa pembagian fx dibagi dengan x ditambah 1. Kasus selanjutnya adalah fx suatu polinomial atau suku banyak dibagi dengan ax dikurang b. Caranya sama dengan yang sebelumnya, kita menjadikan pembagi sama dengan 0. Di mana ax dikurang b sama dengan 0, nanti akan kita peroleh x sama dengan b per a. Dengan demikian, sisa pembagian fx dibagi dengan ax kurang b adalah f b per a. Contoh, diberikan suatu polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah dengan 11x dikurang 2 dibagi dengan 2x kurang 1, maka sisa pembagiannya adalah nilai dari f 1 per 2. Caranya dengan mengganti yang awalnya x menjadi 1 per 2. Diperoleh 2 dikali 1 per 2 pangkat 3 dikurang 7 dikali 1 per 2 pangkat 2 ditambah dengan 11 dikali 1 per 2 dikurang 2. Diperoleh hasil akhir sama dengan min 2. Nah, min 2 ini merupakan sisa pembagian fx dibagi dengan 2x kurang 1. Selanjutnya, fx suatu suku banyak dibagi dengan x dikurang a dikali dengan x dikurang b. Untuk kasus ini, kita akan langsung membahas soal. Jika fx dibagi dengan x ditambah 2 mempunyai sisa 14, dan jika fx dibagi dengan x dikurang 4 mempunyai sisa min 4, jika fx dibagi dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 8, sisanya sama dengan titik-titik. Dari soal diketahui bahwa fx dibagi dengan x ditambah 2 mempunyai sisa 14, maka bisa kita tulis f min 2 sama dengan 14. Selanjutnya, fx dibagi dengan x dikurang 4 mempunyai sisa min 4, bisa kita tulis f4 sama dengan min 4. Yang ditanya, fx dibagi x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Untuk gampangnya, kita harus mencari faktor dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Diperoleh x ditambah 2 dikali x dikurang 4. Selanjutnya, kita harus mencari sisa fx jika dibagi dengan masing-masing faktor tersebut. Ternyata, sisa pembagian fx dengan faktor tersebut sudah diketahui di soal, yaitu f min 2 sama dengan 14 dan f4 sama dengan min 4. Untuk soal semacam ini, kita cukup menggunakan grid solution.
di mana min 2 sebagai pembagi pertama kita notasikan dengan angka 1, 14 sebagai sisa pembagian pertama kita notasikan dengan angka 2, 4 sebagai pembagi yang kedua kita notasikan dengan angka 3, min 4 sebagai sisa pembagian yang kedua kita notasikan dengan angka 4. Untuk soal ini kita menggunakan grid solution, di mana sisa sama dengan 2 dikurang 4 dikali dengan X ditambah 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 per 1 dikurang 3. Dengan demikian, jika fx dibagi dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8, akan diperoleh sisa sama dengan 14 dikurang min 4x ditambah min 2 dikali min 4 dikurang 14 dikali 4 per min 2 dikurang 4. Setelah kita operasikan, diperoleh 18x dikurang 48 per min 6. Nanti ini bisa kita sederhanakan sehingga diperoleh hasil akhir min 3x ditambah 8. Yang mana ini merupakan sisa pembagian fx dibagi dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Selanjutnya, kita akan mengulik tentang teorema faktor. Teorema faktor ini digunakan untuk menentukan faktor-faktor lain atau akar-akar rasional suatu suku banyak, di mana x kurang k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Artinya, jika fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 3, dan kita faktorkan menjadi x dikurang 3 dikali 2x kurang 1, maka jika kita ingin membuktikan apakah x dikurang 3 dan 2x kurang 1 ini merupakan faktor dari fx, maka kita bisa menggunakan teorema faktor. Yang pertama, kita akan meninjau dulu x dikurang 3. Kita akan mengubah fx menjadi f3. Dan kita akan menguji apakah f3 sama dengan 0 atau tidak. Dengan cara mengubah yang awalnya x menjadi 3. Diperoleh 2 dikali 3 kuadrat dikurang 7 dikali 3 ditambah dengan 3. Setelah kita operasikan, diperoleh hasil akhir sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan meninjau 2x kurang 1, di mana fx menjadi f1 per 2. Dan kita akan menguji apakah f1 per 2 sama dengan 0 atau tidak. Dengan cara mengganti yang awalnya x menjadi 1 per 2. Diperoleh 2 kali 1 per 2 kuadrat dikurang 7 dikali 1 per 2 ditambah dengan 3. Setelah kita operasikan, ternyata diperoleh bahwa f1 per 2 sama dengan 0. Karena f3 sama dengan 0 dan f1 per 2 sama dengan 0, maka bisa dipastikan bahwa x kurang 3 dan 2x kurang 1 merupakan faktor dari fx. Oke, sekian kulik mat kali ini. Nantikan kulik mat selanjutnya ya. Bye!